Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai tetap atau konstanta. Jadi di dalam bahasa pemrograman C++ ada yang dikenal dengan yang namanya nilai tetap alias konstanta. Konstanta itu adalah sebuah variabel juga sama seperti yang lain, cuma bedanya kalau variabel itu nilainya itu bisa kita ubah-ubah sesuka hati kita. Biasanya nilai sebuah variabel itu digunakan untuk melakukan kalkulasi atau penjumlahan dan sebagainya. Sama dengan konstanta, itu sebuah variabel yang bisa digunakan untuk melakukan operasi matematika, perhitungan. Cuman bedanya nilai konstanta ini sifatnya tetap, tidak bisa kita ubah. Kalau variabel isi nilainya itu bisa kita ubah-ubah sesuka kita. Dalam menentukan konstanta ada dua keyword yang digunakan, yakni const dan define. Nanti kita praktek contoh penggunaannya seperti apa. Kita langsung buka code blocks. Kita buat sebuah project. Next. Kemudian nama projectnya konstanta, kemudian klik next dan finish. Oke, kita langsung praktek penggunaannya. Pertama kita praktek penggunaan keyword const. Ini kita hapus dulu di sini. Jadi umpamanya kita mau buat sebuah program untuk menghitung luas lingkaran. Kalau Anda di bangku SMP atau SMA, kalau pelajaran matematika pasti tahu yang namanya rumus menghitung luas lingkaran. Rumus yang sederhana yang bisa kita praktekkan di sini. Untuk menentukan sebuah konstanta atau variabel yang nilainya tetap, kita gunakan keyword const. Kemudian diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya kita isi float. Oke, kemudian kita beri nama variabelnya apa. Di sini saya contoh Pi karena kita akan menghitung luas lingkaran. Kalau Anda masih ingat dengan rumusnya, rumus menghitung luas lingkaran itu adalah Pi dikali jari-jari pangkat jari-jari itu sendiri. Pi punya nilai tetap yakni 22/7 atau 3,14. Ini udah ketetapan internasional bahwa pi untuk rumus lingkaran adalah 3,14. Kemudian kita buat variabel lagi yakni variabel luas dan radius yang tipenya float. Kemudian kita beri nama luas dan radius. Oke. Oh ya, satu hal yang mau saya tekankan, biasakan kalau menulis nama variabel untuk konstanta itu gunakan huruf kapital semua. Jadi Anda sebagai programmer akan tahu bahwa variabel ini variabel biasa atau variabel konstanta. Kalau konstanta umumnya ya sebenarnya bukan sebuah ketetapan yang pasti ya, tapi mungkin boleh dibilang ya sebuah ketetapan lah bahwa variabel konstanta itu nama variabelnya selalu huruf kapital semua. Oke, lanjut. Kita isi nilai radiusnya. Radius misalnya 33 deh. Kemudian, nah di sini kita mulai kalkulasikan luasnya. Luas sama dengan pi dikali itu tanda bintang. Kemudian radius dikali radius. Oke, atau lebih tepatnya seperti ini. Jari-jari pangkat jari-jari. Bukan jari-jari pangkat jari-jari ya, jari-jari pangkat 2 deh. Iya, jari-jari pangkat 2. Alias jari-jari kali jari-jari. Oke, kemudian kita tampilkan hasilnya ke layar. Shout luas lingkaran adalah
adalah luas and line. Return 0. Oke, coba kita build and run ya. Oh, salah ketik. Aduh, dempetan N dan M. Oke. Kita build and run. Nah, luas lingkaran adalah 3419,46. Gampang kan? Nah, di sini jadi untuk membuat sebuah variabel konstanta gampang sekali. Gunakan keyword const, kemudian tipe data, lalu nama variabelnya, kemudian silahkan diisi nilai. Di sini 3,14. Umpamanya kalau P ini karena sebuah konstanta, coba kita isi si P ini di bawah. Kita coba isi nilainya. P sama dengan misalnya kita mau ubah. Misalnya 3,10. Kalau di compile, apa yang terjadi? Build and run. Nah, sini aja. Error tuh di baris ke-10. Error assignment of read only variable P. Kita tidak boleh meng-assign nilai apapun ke dalam variabel P karena dia tipenya konstanta. Artinya tidak bisa diganggu gugat. Kalau kita compile lagi. Nah, 3419,46 gitu caranya. Emang kan? Oke, misalnya 14 kita ganti, hasilnya berapa? Hasilnya 615,44. Oke. Gimana, mudah ya? Oke, itu kalau kita menggunakan keyword const. Nah, ini keyword const. Nah, sekarang kita pakai keyword define. Gimana caranya? Caranya gini. Sebenarnya hampir mirip, cuma bedanya kalau define dinyatakannya tidak berada di dalam blok kode, tapi di luar blok kode. Itu namanya istilahnya preprosesor. Kita menggunakan keyword define di sini. Keyword define diawali dengan tanda pagar, kemudian diikuti dengan kata define. Setelah define kita beri nama variabelnya apa, yakni P. Kemudian diberi nilai dari variabel itu sendiri, yakni 3,14. Di sini karena preprosesor di luar blok kode tidak perlu menggunakan titik koma, nanti error. Oke, kemudian baris ini kita bisa hapus. Ya, di barisnya bisa kita hapus karena nilai P ini sudah tidak bisa diganggu gugat, sama seperti konstanta. Kita tidak bisa assign nilai P dengan nilai apapun karena sudah di-define di baris kelima ini di luar blok kode. Oke, kita coba ya. Kita coba run. Ada error atau enggak? Nah, hasilnya sama, 615,44 sama seperti sebelumnya. Oke, gampang ya. Bedanya antara define dan konstanta itu cuman apa itu? Jadi bedanya salah satu perbedaan antara define dan konstanta itu kalau define itu di luar blok kode. Kalau konstanta itu masih di dalam blok kode. Meskipun konstanta bisa dilakukan di luar blok kode juga bisa sebenarnya sih. Tapi itu untuk program yang nanti kalau sudah besar, tergantung dari kebutuhan si programmer. Itu disebut global variable alias variabel global. Nanti kita bahas variabel global di beberapa pertemuan berikutnya. Sama seperti konstanta, kalau kita iseng-iseng coba menentukan si P ini, kita isi dengan 3,10 misalnya. Kalau kita compile dia akan error tuh. Karena apa? P ini tidak didefinisikan, tidak dikenal. Apa itu P? P itu udah didefinisikan sebelumnya sebagai konstanta. Kalau terus kita apa tuh?
Terus kalau kita, oh iya ini misalnya integer P, kita compile, nggak bisa karena sudah jadi konstanta si P ini. Sudah sudah didefinisikan sebelumnya dengan keyword define ini di luar blok kode. Jadi programmer nggak bisa mengubah atau mengutak-atik nilai dari P ini. Begitu. Satu lagi perbedaannya, kalau menggunakan keyword define P ini kita nggak perlu menentukan dia itu tipe datanya apa. Bisa macam-macam, bisa integer, bisa float, lalu bisa teks biasa juga bisa kok. Misalnya gini, define baris baru. Enaknya baris baru. Baris baru itu ini. Oke. Oke, jadi ini kita membuat sebuah variabel baris baru bentuknya new line. Kalau kita di sini misalnya kita gunakan keyword child, kemudian baris baru, kemudian child ini baris di bawahnya. Ini kita hapus deh. Oke, kalau kita compile, ada error. Define P314. Lupa saya hapus. Aduh. Oke, kita compile lagi. Nah, luas lingkaran adalah 6,14, kemudian di bawahnya ada baris baru. Kenapa ada baris baru? Karena di sini ada keyword baris baru. Baris baru yang isinya new line. Jadi perintah define ini bisa digunakan tidak hanya untuk kalkulasi, tapi juga nilai karakter atau string, bahkan escape sequence seperti ini. Begitu, gampang ya. Silakan Anda coba-coba sendiri deh. Intinya kalau mau lancar Anda harus rajin-rajin utak-atik kode, rajin bereksperimen, coba ini, coba itu, nggak apa-apa. Kalau ada compilernya keluar error ya bagus, berarti Anda bisa latihan analisa. Ini salahnya di mana, di baris keberapa, begitu. Jadi nggak usah takut salah, tenang. Compiler akan ngasih tahu kalau Anda salah, tinggal tugas Anda untuk analisa dan memperbaiki kode yang Anda buat. Oke, di kesempatan kali ini kita udah membahas tentang nilai tetap alias konstanta dengan menggunakan keyword const dan keyword define. Oke, dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.